Halo semua, apa kabar? Welcome back to Zonario Channel. Masih dari Bandung, kali ini Zonario Channel akan sedikit sharing sesuatu hal yang berbeda dari biasanya. Kalau mungkin yang sudah pernah subscribe channel saya, mungkin biasanya kan saya main game, atau mungkin sharing sedikit mengenai trivia kayak tanggal 9 kemarin saya sempat streaming ya tanggal 9 kemarin mengenai football trivia, atau tanggal 6 hari Rabu kemarin juga saya sedikit banyak streaming mengenai tutorial matematika untuk menjawab soal-soal di TPA dan kasus ini matematika berpola, ataupun saya pernah juga membahas mengenai dua diagram itu package diagram sama tabel use case diagram. Nah, kali ini seperti yang saya bilang akan sedikit berbeda di mana ini ada kaitannya dengan kasus yang terjadi belakangan ini dan juga pengalaman pribadi juga. Belakang ini kan memang lagi hype banget kan kasus penipuan mengatasnamakan investasi bodong yang ada di IPB Bogor, sampai lebih dari 300 mahasiswa kena gara-gara itu. Nah, pelakunya itu kan kebetulan sudah diketahui seorang ibu-ibu. Ya, bantu koreksi kalau salah bisa koreksi ya kalau ternyata itu salah. Nah, itu saya jadi teringat lagi apa yang saya alami. Meskipun kejadian sudah kurang lebih 3 bulan yang lalu, saya harap sebelum saya sharing apa yang terjadi, saya ingin ingatkan kalian dulu. Kalau misalkan ada yang lihat di Instagram, Facebook atau sosial media lain di mana dijanjikan katanya di postingan itu kalau misalkan main aplikasi tertentu atau Telegram biasanya bisa dapat uang dalam waktu yang besar. Bisa dapat uang besar, sorry. Uang waktu yang besar lagi, sorry. Bisa dapat uang besar dalam waktu yang singkat. Ada yang berapa variasi sih? Ada yang 1,5, ada yang 2. Bahkan saya lihat di beberapa iklan ada yang bisa sampai 6-7 juta, 6 sampai 7 jutaan. Itu jangan dipercaya karena nyatanya itu lebih banyak omong kosongnya, banyak asbunnya, banyak tipu-tipunya, ya. Nah, saya akan langsung fokus ke apa yang saya alami. Sekitar akhir Juni awal Juli, saya kan kebetulan punya install aplikasi di Bibit di HP Android saya kan. Nah, kemudian sekitar beberapa hari kemudian saya sempat lihat di postingan salah satu Instagram yang katanya sebagian dari Bibit. Waktu itu adalah akun bibitreksadana.id. Di postingan itu ada postingan gini. Kalau kita invest 1 juta bisa dapat 65 juta kalau profit. Kalau 2 juta 95. Kalau 3 kalau nggak salah bisa dapat 150-an juta. Saya melihat itu lumayan. Wah, lumayan dong. Kalau profit bisa dapat uang segitu dalam waktu yang cepat. Nah, waktu itu peraturannya kalau profit 80% buat saya sebagai 80% buat saya, 20 persennya lagi adalah si pemilik akun itu, buat pemainnya itu, sisanya. Itu pun ngecatan kalau profit ya, kalau saya misalkan nggak profit, saya nggak tahu ya regulasinya. Nah, kebetulan dalam kasus ini saya profit. Jadi karena saya investasi 1 juta kan awalnya di situ, saya dapat 65. Nah, karena saya profit, saya diminta untuk transfer 20%, berarti kurang lebih 13 juta. Sedangkan waktu itu pemilik itu minta dia DM Instagram itu, ya saya harus transfer dulu yang 20% 13 juta itu, baru 65 juta ditransfer full. Saya bilang oke, saya transfer, tapi harus cepat. Tapi bener ya. Nah, ternyata habis ditransfer, si pemilik ini minta agar saya harus mengaktifkan dulu, harus bayar dulu pengaktifan dan pengesahannya. Katanya waktu itu alasannya supaya kalau misalkan saya masuk lagi udah nggak perlu bayar lagi pengaktifan dan pengesahannya, karena kan saya kan baru pertama kali kan itu. Saya sih sempat mentransfer juga 15 juta untuk pengaktifan, tapi waktu diputer-puter-puter sama berapa hari saya mulai merasa ada yang nggak beres nih. Itu tanggal 1 Agustus itu. Tanggal 4, 3 hari setelahnya saya chat ke official account bibit.id yang ada centang birunya itu, dan saya cek ke mereka apakah betul mereka menawarkan produk yang kalau invest 1 juta bisa dapat 65 itu. Nah, yang pemilik akun asli ini bilang tidak, itu nggak ada. Dari situ saya sadar, wah, dulu gini 29 30-an juta kan. Nanti mengenai kemanakah saya bilang kasus masalah itu saya akan bahas di description box ya. Nah, ini kasus kedua nih yang saya mau sharing sedikit. Saya mau sharing juga. Tanggal 2 besoknya habis kejadian bibit itu,
Saya lihat di postingan Instagram kan, di bukan Instagram ya, Facebook, di mana tentang pinjaman online. Nah, saya lihat salah satu postingannya itu, saya tawarin cukup bagus nih, karena bisa dapat pinjaman besar, tapi cicilannya juga nggak banyak. Nah, langsung dong saya lihat linknya diarahkan ke WA yang waktu itu mengatasnamakan Koperasi Nusantara di Cianjur. Alamat kan di Cianjur ya. Nah, saya chat-chat dengan yang owner, yang pemilik akun yang katanya Koperasi Nusantara Cianjur ini. Nah, kemudian saya diminta untuk bayar dulu uang administrasi, kalau nggak uang administrasi 850.000. Nah, setelahnya saya diminta diarahkan ke Bonova waktu itu. Nah, ada namanya Bonova bagian keuangan. Dan oleh beliau saya diminta bayar dulu 970.000 untuk uang jaminan data diri waktu itu. Udah kan, udah ditransfer, diputar lagi ke Bu Indah yang bagian keuangan juga. Oleh Bu Indah ini diminta lagi bayar 1,4, sekitar 1,4 juta kalau nggak salah, untuk uang pancingan kalau nggak salah. Karena katanya menurut alasannya harus uang pancingan dulu katanya, itu bagian keuangan. Nah, habis uang pancingan udah beres, pokoknya uang pancingan beres udah ya. Ternyata oleh Bu Indah, kalau Bu Indah ini mintanya agar saya bayar dulu cicilan 3 bulan punya. Kalau nggak mau dia. Lah, biasanya kan kalau pinjaman yang resmi kan cicilan uang pinjamnya ada dulu baru cicilan bayar kemudian kan. Ini enggak, kebalik. Cicilannya bayar dulu baru uang pinjamnya bakal cair. Saya lobby beliau dan beliau akhirnya mau, saya bilang, "Oke, kalau Ibu maunya 1 bulan monggo, tapi besok harus cair ya uang pinjamannya ya." Nah, udah, saya tuh Selasa malam tuh. Nunggu 2 hari, Rabu, Kamis, ini nggak cari-cari juga nih duit. Udah DM nggak bisa dihubungi. Udah kan, Kamis malam, siang kan saya kan siangnya kan DM ke Bibit, ke official account Bibit yang centang biru itu. Malamnya saya WA ke call center, WA call-nya Kopnus, Koperasi Nusantara call center yang asli kan. Apakah betul nomor yang katanya Koperasi Nusantara melayani pinjaman umum? Enggak. Nah, waktu itu mereka menjawab enggak kan. Karena Koperasi Nusantara yang asli itu hanya melayani pinjaman untuk PNS, TNI, dan Polri, di mana syaratnya harus menggunakan surat pensiun dan tidak pernah melayani pinjaman untuk umum. Nah, baru sadar nih kalau karena 2 kasus penipuan itu saya merugi sekitar 29 juta di kasus pertama yang Bibit ID, yang investasi Bibit itu. Yang kedua saya merugi sekitar hampir 4,4 juta. Langsunglah tanggal 5 Agustus saya ke Bank BRI yang terdekat dari kos. Langsung saya ngurusin rekening koran itu. Dan prosesnya cepat kan. Dan langsung langsung ke Polsek Bojong Lokaler yang kebetulan jaraknya nggak jauh-jauh amat dari kos. Jalan kaki saya itu. Saya bawa laporan bawa rekening korannya, dan dari Polsek ke Polsek Bojong Lokaler bilang bahwa 2 rekening ini memang ada indikasi penipuan. Dan langsunglah habis Jumatan, habis sholat Jumat langsung ngurusi pemblokiran di Bank BRI yang di Dewi Sartika Bandung gitu. Dan juga banknya juga menegaskan lagi pernyataan dari Polsek Bojongakaler bahwa 2 rekening yang saya laporkan, yang saya transfer itu ternyata memang indikasi memang penipuan dan indikasi memang bermasalah. Nah, sudah sekitar 2-3 minggu kemudian saya tanya proses pemblokirannya udah seperti apa, dan proses pemblokirannya memang berjalan dengan baik ya. Dan sampai akhir September saya masih follow up mengenai laporan di Polsek Bojongakaler itu, dan update terakhir mereka bilang ke saya bahwa kalau memang harus minta bantuan ke Mabes Polri, BI, Bank Indonesia, dan kalau bisa Bapepti juga, karena mereka ingin menguak lebih dalam tentang 2 rekening yang saya laporkan tersebut yang sudah diblokir itu. Karena takutnya mereka ini bagian dari sindikat atau semacamnya kan. Nah, sudah, karena memang 1 bulan kemajuan signifikan, sekitar akhir Oktober atau November lalu saya melihat di Instagram ada Hotman 911 punyanya Pak Hotman Paris Utapaya itu. Nah, saya lihat ada formnya, saya buat pengaduan mengenai itu. Nah, tujuan saya membuat pengaduan ke Pak Hotman ini, lewat Hotman 911 ini, agar Pak Hotman juga bisa membantu memfollow up lagi kasus yang saya alami itu. Meskipun itu sudah 2-3 bulan yang lalu loh. Supaya bisa dilanjutkan lagi.
Tapi so far belum ada kemajuan signifikan, makanya saya minta bantuan Pak Hotman juga. Bahkan saya ingat tanggal 8 saya membuat semacam surat, suratnya ada di Instagram saya, ya. Nah, ternyata surat itu saya juga men-tag pesan Pak Hotman juga, ada namanya Pak Ridwan Kamil, Gubernur Jabar, dan Pak Yana Mulyana, Wali Kota Bandung, untuk minta juga dibantu waktu itu. Tapi belum ada, saya juga berusaha sebagai manusia juga, ya. Dan jujur dampaknya dari kasus itu bagi saya itu berasa banget. Pertama, saya beberapa kali terpikir untuk mengakhiri hidup juga. Karena gara-gara uang, apalagi saya juga pindah hal, gara-gara uang nggak ada, padahal tuh tabungan dari kerugian itu tuh hasil tabungan saya selama around hampir 5-6 tahun, 5-6 tahun saya mati-matian nabung, meskipun mungkin tabungan pertama mungkin nggak seberapa ya, itu tabungan saya yang sangat berharga banget itu. Dan juga gara-gara itu juga uang di dompet dan rekening saya juga kosongan. Sempat juga ada beberapa momen saya nggak makan 4-5 hari, nggak makan sama sekali, cuma berbuat dengan air keran. Air keran itu pun air keran, pakai air keran kosan juga. Saya harap sih bagi para penonton yang berkenan yang melihat video ini, mungkin juga berkenan membantu saya lewat rekening yang saya akan share juga di description box nanti ya. Dan juga yang paling penting, pertama tolong bagi Pak Hotman, Wali Kota PA, Pak Ridwan Kamil, Pak Yana Mulyana, ataupun pejabat-pejabat lain, tolong bantu saya juga, utama, dan juga pejabat-pejabat di Sulawesi Utara juga. Semoga bisa di follow up lagi kasus yang saya alami ini. Karena kalau tidak, saya khawatirnya bakal banyak korban lagi yang berjatuhan gara-gara kasus itu. Kedua, saya titip pesan juga buat semua, jangan mau instan, karena pada umumnya yang instan itu jarang bisa bertahan dalam waktu yang lama. Ingat kan kasus Indra Kents, Doni Salmanan itu kan, awalnya mereka pamer nih, ternyata belakangan cek cek per cek nari cek, bodong, hasilnya tuh memang didapat dengan cara yang nggak benar. Jangan mau instan intinya, karena nggak akan bertahan lama, percayalah sama saya. Dan ketiga, bagi yang bantu bisa bagi yang berkenan transfer uang, terutama bagi para sultan, bagi Bang Atta, Raffi, atau sultan-sultan artis lainnya, mungkin tolong dibantu juga untuk bisa transfer. Silahkan lihat description box ya. Akhir kata ya, semoga apa yang saya alami ini bisa jadi pengingat dan peringatan dan pelajaran berharga bagi semua, agar seperti yang saya bilang tadi, jangan mau untuk instan, karena yang instan seperti yang saya bilang jarang bisa bertahan dalam waktu yang lama. Itu dulu dari saya, Zonara Channel. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.